Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andri 19 Official. Kali ini saya ingin membahas mengenai aljabar. Tapi pertama-tama kita harus mengenal pertama kali itu apa itu aljabar. Teman-teman apakah pernah melihat bentuk yang seperti ini? 2x atau 3x tambah 2 atau 2a pangkat 2. Bentuk-bentuk seperti ini, tiga bentuk seperti ini, itu kita sebut dalam bentuk aljabar. Seperti itu. Nah, di sini variabel atau peubah biasanya berupa huruf pada aljabar. Pada contoh di atas ini, yang berupa huruf itu X ya. Yang ini A kuadrat. Oke, sehingga variabel pada bentuk yang pertama ini adalah X, variabel pada bentuk kedua ini itu adalah X, variabel dalam bentuk ketiga itu A kuadrat. Bukan A saja, tapi A kuadrat. Itu disebut variabel atau juga kita bisa sebut peubah. Oke. Jadi sebenarnya pokoknya seluruh huruf atau bentuk huruf apapun itu bisa juga berupa kata juga bisa. Misalnya 2 mobil. Nah, mobil itu kita sebut variabel juga. Tapi karena mobil itu terlalu panjang misalnya tulisannya, jadi kita ungkapkan dalam bentuk huruf saja. Misalnya 2A, 3X tambah 2 atau 2A pangkat 2. Itu yang variabel. Kemudian kita juga ada istilah koefisien. Koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Bilangan di depan variabel ya teman-teman. Jadi kita tentukan dulu variabelnya yang mana. Ini kan. Nah, di depan variabel ini adalah 2. Sehingga dia 2 ini kita sebut koefisien. Yang ini koefisiennya 3. Koefisien X misalnya ditanya, berapakah koefisien X? Koefisien X itu adalah 3. Sedangkan di sini koefisien A kuadrat itu adalah 2. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga ada istilah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan tanpa variabel atau peubah ya teman-teman. Jadi kita bisa juga sebut variabel atau peubah. Kalau di sini biasanya kita sebut variabel saja ya. Oke. Konstanta. Jadi di sini di 2x ini tidak, di sini kan istilahnya kan bilangan tanpa variabel. Di sini apakah ada bilangan tanpa variabel? Tidak ada. Yang ada hanya variabel dan koefisien. Kalau di bawah 3x tambah 2 ada. Ini kan karena dia hanya terdiri atas bilangan saja, tidak ada variabel di depannya. Sehingga konstanta dari 3x tambah 2 itu adalah maksud saya bentuk seperti ini. Di dalam 3x tambah 2 konstantannya adalah 2. Sehingga di sini bisa kita sebutkan konstantanya 2. Oke, variabelnya x, koefisiennya 3. Kalau yang ini ada tidak konstantanya? Tidak ada ya. Jadi di sini variabelnya itu A kuadrat, koefisiennya 2 seperti itu. Teman-teman, 2 saya jelaskan lagi. 2x itu artinya 2 kali x. Atau x-nya itu ada 2 nih. Nah, gitu. Itu 2x. Kalau 3x itu artinya x-nya itu ada 3. Atau
X tambah X tambah X. Untuk mempersingkat X, ini kan dia itu 3X, misalkan 3X itu artinya 3 dikali X. Oke. Istilah perkalian karena dia mirip dengan X, kita bisa juga dalam bentuk tanda bintang atau bentuk tanda dot. Seperti itu, 3 kali X. Jadi gitu. Jadi lambang X itu tidak lambang kali itu tidak melulu bentuknya seperti X. Bisa juga bentuk bintang atau bentuk dot, titik. Gitu. Untuk meringkasnya dijadikanlah 3X saja. Gitu. Jadi 3X itu 3 dikali X ya, teman-teman. Atau X-nya itu ada 3 X. Nah, X-nya itu ada 3. 3 dikali X. Oke. Ngerti ya? Jadi kalau 2X itu artinya 2 dikali X. 3X itu 3 dikali X. Kalau yang ini 2 dikali A kuadrat. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya bentuk 2X 3X tambah dan 3X tambah 2 dinamakan suku. Juga termasuk 2A kuadrat ini ya. Ini belum saya tulis saja. Dinamakan suku. Jadi ingat ya. Jadi kita sudah ada istilah variabel, koefisien, konstanta, suku. Jadi suku itu adalah gabungan antara variabel dan koefisien. Itu disebut suku. 3 ini kan. Terus kalau yang bentuk kedua, gabungan bisa juga gabungan koefisien gabungan variabel, koefisien, konstanta. Ini satu suku. Disebut dalam satu suku. Disebut dalam satu suku. Kalau yang ini juga disebut satu suku. Jadi suku pertama itu 2X. Suku kedua itu 3X tambah 2. Suku ketiga itu 2A kuadrat. Jadi dia gabungan. Ya. Jadi suku itu adalah gabungan antara variabel dan koefisien atau variabel, koefisien, dan konstanta. Seperti itu. Gitu. Di sini aljabar ini kata kuncinya itu adalah berkaitan erat dengan variabel. Jadi biasanya aljabar itu selalu ada huruf. Kalau ada huruf, bentuk-bentuk huruf seperti ini, itu biasanya kita sebut aljabar istilahnya. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat 4 istilah. Oke. Kemudian kita bisa menentukan ada suku-suku yang sejenis dan juga suku-suku yang tidak sejenis. Suku-suku artinya kan lebih dari satu kan sukunya. Suku-suku artinya 2X, 3X tambah 2, 2A kuadrat itu suku-suku. Oke. Di sini ada contoh. Coba teman-teman tentukan di mana jenis suku yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Kita coba yang nomor 1. 7X, 4X, dan 5X. Oke. Di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah variabel. Teman-teman lihat, variabel di sini kita tidak terlalu memperhatikan koefisiennya, tapi yang kita lihat langsung variabelnya. Variabel di sini X, oke? Variabel di sini X. Variabel di sini X. Sehingga ketiga suku ini itu dinamakan suku yang sejenis. Nah, gitu. Kalau yang kedua, 5X kuadrat, 6X kuadrat, dan 7X kuadrat. Apakah ketiga suku ini sejenis? Ya, sejenis.
Kata kuncinya adalah variabelnya. Variabel yang suku pertama itu x kuadrat. Variabel dari suku kedua itu x kuadrat. Variabel dari suku ketiga itu x kuadrat juga. Oke? Jadi kita tidak terlalu melihat koefisiennya. Di sini sama semua sehingga disebut suku yang sejenis, ya. Yang nomor 3, 4xy kuadrat, ya. Teman-teman, di sini dia tidak terus melulu satu variabel bentuknya. Maksudnya variabel itu selalu bentuknya satu huruf. Bisa juga dia dalam bentuk dua huruf, seperti ini. Hurufnya x dan y kuadrat. Di depannya 4. Jadi variabel di sini itu adalah xy kuadrat. Jadi xy kuadrat itu variabel, bukan x-nya saja yang variabel, y kuadratnya itu yang variabel. Jadi mereka ini satu, xy kuadrat. Jadi xy kuadrat ini satu variabel, koefisien xy kuadrat itu 4. Kalau yang suku kedua x kuadrat y, ya. Maksudnya variabel x kuadrat y, koefisiennya 5. Nah, kalau yang suku ketiga x pangkat 3 y, koefisiennya 5. Di sini, teman-teman, apakah variabelnya itu sama? X y kuadrat, x kuadrat y. Memang x sama y-nya itu sama, tapi beda di kuadratnya, sehingga dia variabel yang berbeda. Oke, jadi xy kuadrat, x kuadrat y, x pangkat 3y itu suku yang tidak sejenis. Suku yang tidak sejenis. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, yang ke berapa? Yang keempat, 5 suku pertama 5xy kuadrat z, 6xy kuadrat z, 9xy kuadrat z, ya. Apakah mereka sejenis? Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa variabel itu tidak melulu satu huruf. Bisa terdiri banyak huruf. Di sini untuk suku pertama ini contohnya itu ada 3 huruf. X, Y kuadrat, Z. Jadi ini dalam satu variabel. Variabel pertama itu adalah X, Y kuadrat, Z. Koefisiennya 5. Seperti itu. Nah, di sini variabelnya itu sama. X, Y kuadrat, Z. X, Y kuadrat, Z. Sama kan? Yang suku ketiga X, Y kuadrat, Z juga. Artinya nomor 4 ini suku-sukunya sejenis. Jadi di sini sukunya sejenis. Oke. Kita lanjut yang nomor 5. 4xy, 5ab, 6ad. Variabelnya xy, suku kedua ab, suku ketiga ad. Xy dan ab apakah sama variabelnya? Tidak, berbeda kan? Apalagi ad. Sehingga dia suku yang tidak sejenis. Tidak sejenis. Oke. Sampai situ ya teman-teman. Pembahasan kita kali ini sangat penting sebagai dasar kita untuk mempelajari materi-materi aljabar berikutnya. Jadi teman-teman mesti mengerti materi pada video kita kali ini. Oke. Yang terakhir 6xy kuadrat, 3x kuadrat YZ, dan 5xyz kuadrat. Di sini suku pertama itu variabelnya apa? Xy kuadrat. Ya. Suku kedua x kuadrat YZ. Itu variabelnya. Suku ketiga xyz pangkat 2 atau kuadrat. Jadi saya bisa sebut pangkat 2 atau kuadrat ya. Oke, di sini apakah sama variabelnya? Tentu saja berbeda, sehingga dia suku yang tidak
sejenis. Oke. Nah, nanti kita akan membahas pada video-video berikutnya, yaitu penjumlahan, bagaimana cara mengurangkan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Oke, untuk video kali ini saya baru membahas mengenai pengertian aljabar. Oke, tunggu video-video berikutnya ya. Apabila teman-teman suka, klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.